Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi dari keempat imam mazhab dan metode istinbat yang mereka gunakan. Nah, yang pertama kali saya akan menjelaskan tentang biografi dan metode istinbat Imam Abu Hanifah, karena beliau adalah salah satu mazhab yang tertua dan pertama kali. Imam Abu Hanifah nama lengkapnya ialah Al-Nu'man bin Sabit Ibnu Zufi Al-Taimi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah di usianya yang 70 tahun dan dimakamkan di Hijrah, daerah Irak. Beliau ini berasal dari keturunan Persia yang menjalani hidup di dua kekhalifahan sosial kepolitikannya yang berbeda, yaitu pada masa Khalifah Umayyah dan Khalifah Bani Abbasiyah. Kota Kufah dan kota Basrah di Irak ini menjadi dua kota kelahiran beberapa ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ilmu sastra, ilmu teologi, tafsir, al-hadis, fikih, tasawuf, dan sebagainya. Padahal negara ini sedang mengalami proses transformasi sosial kultural, politik, dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan, dan Persia. Sehingga faktor inilah yang mempengaruhi pola pikir Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, yang sudah barang tertentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan pendidikan yang tidak lepas dari sumber hukum yang telah ada. Nah, oleh sebab itu, maka Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai ulama yang condong kepada ahli al-ra'yu, di mana dalam menetapkan hukum, baik yang diistimbatkan dari Al-Quran atau al-hadis, beliau ini selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan al-ra'yu daripada kabar ahad. Jika sedang menemukan hadis yang secara lahiriah ini bertentangan, maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan qiyas dan istihsan. Nah, fikih Imam Abu Hanifah ini memiliki cara yang modern dan manhaj tersendiri dalam kancah perfikihan dan tidak ada sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i ini pernah berkata, semua orang dalam hal fikih ini bergantung pada Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Malik setelah berdiskusi dengan Imam Abu Hanifah, beliau berkata, sungguh ia seorang yang ahli fikih. Imam Abu Hanifah ini memiliki makna tersendiri dalam mengistimbatkan hukum. Yang pertama itu diantaranya Al-Quran, As-Sunnah, ketiga ada pendapat sahabat, keempat ada kias, kelima istihsan adalah mengecualikan. Yang kelima adalah istihsan. Yang keenam adalah ijma, dan yang ketujuh adalah urf. Contoh metode Imam Abu Hanifah dalam menetapkan sebuah zakat madu. Imam Abu Hanifah dalam menggunakan istinbat hukum tentang madu yang wajib ditunaikan zakatnya ini menggunakan metode kias. Di dalam metode kiasnya ini, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat madu dianalogikan dengan hasil tanaman dan buah-buahan. Setiap penghasilan yang diperoleh dari bumi dinilai sama dengan penghasilan yang diperoleh dari lebah. Karena madu ini terbentuk dari intisari tanaman dan buahnya ini yang terus-menerus ditimbun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti halnya juga biji-bijian dan kurma. Karena beban tanggung jawab di dalamnya ini tidak berbeda daripada beban tanggung jawab yang terdapat di dalam tanaman dan buah-buahan. Nah, mengenai zakat madu, Imam Abu Hanifah juga menggunakan metode kias, ya, bahwa nisab madu itu disamakan dengan hasil pertanian, sebab hasilnya ini bersifat musiman, yakni tidak dapat dipastikan dalam 1 tahun. Nah, pada hasil panennya, baik madu itu sedikit maupun banyak, menurut Imam Abu Hanifah, zakatnya adalah tetap 1/10 berdasarkan pada biji-bijian dan buah-buahan, seperti tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang beliau ini bersabda, yang diriwayatkan dari Abi Sayyarah al-Muttai qala, qultu ya Rasulullah inni akhruju an-nakhl qala fakhudhu minna al-asar. Dari Abu Sayyarah al-Muttai, ia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki usaha lebah madu. Maka Rasulullah bersabda, ambillah darinya 1/10. Nah, menurut Abu Yusuf, nisab madu ini diukur sama dengan nilai 5 wasak. Wajib zakat sebesar 1/10, sedangkan bila harga tersebut belum mencapai 5 wasak, tidak wajib zakat. Menurut Abu Yusuf, nisab madu ini diukur sama dengan nilai 5 wasak. Wajib zakatnya sebesar 1/10. Sedangkan bila harga tersebut belum mencapai 5 wasak, maka tidak ada wajib untuk zakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kurang dari 5 wasak tidak dikenakan sedekah zakatnya, kurang dari 5 unta ini tidak dikenakan sedekahnya, dan kurang dari 5 wasak awak ini juga tidak dikenakan sedekah.
Dengan demikian, bahwa zakat madu itu dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Maka nisabnya zakat pun disamakan dengan jika zakat hasil pertanian. Nah, sedang tentang pelaksanaan zakat madu juga disamakan dengan masa zakat pertanian, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya setiap panen, bukan setiap tahun. Nah, itu contoh metodologi dari pemikiran Imam Abu Hanifah. Selanjutnya adalah Imam Malik. Imam Malik bin Anas ini lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Malik ini dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Nah, latar belakang dan pendidikan beliau ini tumbuh dalam keluarga yang sangat religius sekali. Kakeknya ini Malik bin Abi Amir adalah salah satu tabi'in, generasi sahabat yang sering sekali belajar langsung dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, sejak kecil Imam Malik ini sangat mencintai ilmu. Beliau ini banyak belajar dari berbagai ulama-ulama di Madinah, termasuknya itu adalah salah satunya Nafi', Maula Ibnu Umar, pembantunya Ibnu Umar, dan Ja'far As-Shadiq, salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu gurunya yang paling terkenal adalah Rabi'ah bin Abdurrahman, yang terkenal sebagai seorang ahli fikih yang lebih mengutamakan logika dalam berfatwa. Salah satu karya monumental beliau yang sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan sampai sekarang ini masih dikaji, ini adalah salah satunya kitab Al-Muwatta, yang merupakan koleksi hadis dari berbagai fatwa sahabat dan pendapatnya sendiri. Nah, kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab hadis dan fikih pertama yang ditulis secara sistematis. Metodologi istinbat hukum Imam Malik ini memiliki metode unik dalam mengistinbatkan suatu hukum yang berlandaskan kombinasi antara dalil nakli dan dalil akli, yaitu dalil dengan teks dan rasional atau pemikiran. Dalam mengistinbatkan suatu hukum, Imam Malik ini menggunakan Al-Quran sebagai metodologi utama dan Al-Hadis juga tidak kalah pentingnya. Yang ketiga adalah amal Ahlul Madinah. Ini sangat ditekankan sekali oleh Imam Malik sebagai sumber hukum. Nah, menurutnya, amal penduduk Madinah pada masa itu mencerminkan tradisi yang diajarkan Rasulullah SAW secara langsung. Karena Madinah adalah tempat tinggal Nabi dan para sahabat ini berada. Nah, ini berbeda dengan mazhab lain seperti Hanafi atau Syafi'i yang lebih mengutamakan kias atau analogi daripada hadis individual. Nah, metodologi selanjutnya ini adalah ijma, kias, masalah mursalah, istihsan, dan syahdat al-zariyah. Contoh hukum yang dikemukakan oleh Imam Malik adalah ketika dalam pembacaan bismillah saat sholat. Imam Malik berpendapat bahwa bismillah ini tidak dibaca keras karena penduduk Madinah pada saat itu tidak melakukannya. Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang sebaliknya membaca dengan kelas atau dizaharkan. Nah, contoh yang kedua ini, Imam Malik memperbolehkan adanya transaksi jual beli di masjid jika itu dilakukan dengan tujuan yang baik. Jadi akhirnya kita boleh bertransaksi di masjid asalkan di luar, di pelataran masjidnya, seperti mendukung kegiatan ibadah atau masyarakat lain. Nah, sedangkan mazhab seperti Imam Syafi'i ini cenderung melarang jual beli di masjid karena dianggap mengganggu kesucian tempat ibadah. Nah, jadi kita bisa memakai pendapat Imam Malik kalau dalam keadaan darurat. Jadi ketika tidak di situ belum melaksanakan sholat, kita boleh transaksi, tapi tidak boleh di dalam masjid, tapi di pelataran masjid, di luar masjid, bukan di tempat untuk sholatnya. Itu contoh dari pemikiran Imam Malik. Selanjutnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir pada tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Fustat, Mesir. Imam Syafi'i berasal dari keturunan Quraisy, salah satu suku Nabi Muhammad SAW. Saat masih kecil, ia dibawa oleh ibunya ke Mekah, tempat ia mulai belajar Al-Quran dan ilmu agama. Nah, Imam Syafi'i ini dikenal sebagai seorang yang sangat cerdas. Bahkan ia memiliki daya ingat yang sangat luar biasa dan sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan ia sudah hafal Al-Quran pada usia yang 7 tahun dan sudah hafal karya Imam Malik yaitu Al-Muwatta pada usianya yang ke-10 tahun. Dalam perjalanan ilmunya, Imam Syafi'i ini telah bertemu dan berguru kepada banyak ulama. Salah satu contohnya adalah Imam Malik bin Anas, dan kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid Imam Abu Hanifah. Nah, di sini beliau mengetahui metode-metode fikih Imam Abu Hanifah dan berbagai ulama-ulama besar di Mekah, di Yaman, dan di Mesir. Dengan berbagai pengalaman belajarnya ini, Imam Syafi'i mampu mengintegrasikan metode pemikiran berbagai mazhab, sehingga ia mampu membangun mazhabnya sendiri. Metode istinbat Imam Syafi'i ini sangat sistematis dan menjadi tonggak penting dalam usul fikih.
Metodenya ini terangkum dalam kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Nah, berikut adalah metodologi yang beliau tetapkan sebagai sumber untuk pengambilan hukum. Yang pertama pasti sudah jelas adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga ada ijma. Ya, yang keempat adalah kias atau analogi. Yang kelima ada istisab, dan yang keenam ini beliau tidak mengutamakan istisan karena pendapatnya istisan ini berpotensi untuk membuka celah dalam penyimpangan. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya barang siapa yang menggunakan istisan maka ia telah membuat syariat baru. Nah, yang terakhir ini adanya pendekatan antara teks dan rasionalitas. Imam Syafi'i ini menyeimbangkan antara dalil nakli atau dalil yang ada di teks dengan akal, rasionalitas. Namun rasionalitas hanya digunakan dalam koridor dalil-dalil yang jelas. Metode istinbat Imam Syafi'i ini menekankan pada kepatuhan terhadap teks Al-Quran dan As-Sunnah. Namun tetap memberikan ruang bagi nalar yang terstruktur dalam memahami hukum Islam. Mazhabnya ini menjadi salah satu paling banyak diikuti di Asia Tenggara. Contohnya seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, dan berbagai negara-negara Asia lainnya. Contoh kasus hukum yang beliau terapkan ini pada kasus apakah musafir ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat ketika sedang dalam perjalanan. Nah, menurut beliau bahwasanya musafir ini tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi tetap harus melaksanakan sholat duhur sebagai gantinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab dari Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jum'atu hakun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin ila arba'atan abdun mamluk au imra'atun au sabiyun au maridun. Nah, artinya sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sedang sakit. Kondisi musafir ini dikiaskan dengan orang yang memiliki uzur. Nah, jadi uzur ini adalah orang yang sedang berhalangan tertentu. Imam Syafi'i menggunakan hadis dan kias untuk memberikan keringanan bagi musafir, tapi dalam tanda kutip berpergian yang dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Selanjutnya adalah hukum membaca doa kunut dalam sholat subuh. Apakah doa kunut ini diwajibkan dalam sholat subuh? Itu harus dibaca atau tidak? Nah, menurut Imam Syafi'i, membaca doa kunut dalam sholat subuh adalah sunat muakkadah, yaitu sunnah yang sangat-sangat sekali dianjurkan, baik dilakukan secara individu ketika kita sholat di rumah atau maupun berjamaah di masjid. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Sebagaimana dalil yang beliau tetapkan ini adalah salah satu dalilnya mazala Rasulullah SAW ya kanutu fi sholatil subhi hatta faza al dunya. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa kunut dalam sholat subuh hingga beliau wafat. Nah, berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i menjadikan kunut sebagai amalan yang sangat dianjurkan, khususnya dalam sholat subuh. Nah, nanti mungkin doa kunut ini bisa dipakai pada saat melaksanakan doa kunut nazilah dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah Imam Hanbali. Nama aslinya adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, yang lahir di Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 241 Hijriah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Ia adalah pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Beliau ini dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan akidah, terutama ketika beliau ini sedang diuji berat oleh salah satu khalifah di zamannya. Ketika beliau difitnah Al-Quran ini sebagai makhluk akhlak. Yang selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, yang lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat juga di Baghdad juga pada tahun 241 Hijriah. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah salah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih. Ia adalah pendiri dari mazhab Hanbali dan salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Nah, beliau dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan akidah dan prinsipnya, terutama ketika beliau ini diuji oleh salah seorang khalifah pada masanya ketika beliau difitnah khalq Al-Quran, yaitu doktrin bahwa Al-Quran itu adalah makhluk yang dipaksakan oleh penguasa pada masa itu. Yang selanjutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad, Irak pada tahun 164 Hijriah dan wafat di Baghdad, Irak juga pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan fikih.
Ia adalah pendiri mazhab Hanbali, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Beliau ini dikenal karena keteguhannya dalam mempertahankan akidah prinsipnya. Ketika beliau waktu itu diuji oleh salah satu khalifah pada masanya, bahwasanya beliau itu difitnah bahwa Al-Quran itu sebagai makhluk. Sejak kecil, Imam Ahmad telah mempelajari hadis dan fikih. Ia belajar banyak kepada ulama-ulama besar, termasuk juga beliau belajar kepada Imam Syafi'i yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikirannya. Beliau ini dikenal sebagai ahli hadis yang sangat teliti, dan karyanya yang paling terkenal adalah Musnad Ahmad yang berisi ribuan-ribuan hadis berdasarkan nama dari para sahabat. Mazhab Hanbali sendiri ini memiliki metode istinbat hukum yang khas yang mengutamakan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh Imam Ahmad bin Hambal dalam mengambil sumber hukum. Yang pertama pasti adalah Al-Quran, dan kedua adalah Sunnah. Ini adalah kedua kaidah yang sangat wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Ketiga adalah fatwa sahabat, keempat adalah ijma, dan yang kelima beliau tetap mengamalkan hadis dhaif. Yang keenam ada qiyas, istishab, dan yang ke-8 adalah masalah al-musalah dan juga istisan. Mazhab Hanbali ini dikenal dengan pendapat yang cenderung netral dan hati-hati dalam menggunakan qiyas. Dalam banyak kasus, Imam Ahmad ini menekankan penggunaan dalil-dalil yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta menghindari dari mengandalkan pendapat pribadi atau ijtihad yang tidak didukung oleh bukti yang sah. Salah satu contoh hukum beliau ini penetapan apakah makanan daging dari binatang yang disembelih oleh ahli kitab selain orang Islam ini, Yahudi atau Nasrani, ini diperbolehkan atau tidak. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa makanan yang disembelih oleh ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani ini diperbolehkan asalkan mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, meskipun mereka mempunyai pendapat sendiri tentang definisi ketuhanan sendiri. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberikan oleh ahli kitab ini halal bagi kamu, dan makanan kamu itu halal bagi mereka. Nah, Imam Ahmad ini menerima pendapat dengan merujuk kepada Al-Quran dan mempertimbangkannya bahwa orang-orang ahli kitab ini menyembelih dengan cara yang serupa dengan cara orang muslim, meskipun dalam beberapa hal mereka ini mungkin tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi diperbolehkan kita untuk memakan makanan sesembelihan mereka. Contoh hukum yang selanjutnya adalah apakah hukuman potongan tangan ini berlaku untuk segala jenis pencurian atau tidak. Nah, Imam Ahmad ini mengatakan bahwasanya hukuman potong tangan hanya diterapkan pada pencurian yang memenuhi beberapa syarat tertentu, seperti mencuri dari tempat yang aman, misalnya rumah atau tempat yang tertutup, dan nilai barang yang dicuri ini harus mencapai nisab tertentu. Dalil yang beliau kemukakan ini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydahuma jazaan bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya adalah laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan atas perbuatan mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mencuri maka hendaklah dihukum sesuai dengan kadar pencuriannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Imam Ahmad bin Hambal sendiri sangat berhati-hati sekali dalam penerapan hukum, dan beliau hanya menerapkan pada pencurian yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam pandangan beliau, kisos atau balasan ini bukan hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga untuk mencegah kerusakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan satu lagi. Jadi salah satu mazhab terkemuka juga, yaitu namanya mazhab Al-Zuhairi yang didirikan oleh Abu Daud Az-Zuhairi. Di sini saya akan menjelaskan satu mazhab lagi, yaitu salah satu mazhab yang terkemuka juga, yaitu mazhab Az-Zuhairiyah yang didirikan oleh Imam Abu Daud Az-Zuhairi. Namanya adalah Daud bin Ali bin Khalaf al-Isfahani yang lahir di Kufah pada tahun 200 Hijriah dan wafat pada tahun 270 Hijriah. Daud Zuhairi ini pada mulanya ialah penganut fanatik mazhab Syafi'i. Nah, meskipun ayahnya nanti ini seorang penganut mazhab Hanafi. Ia belajar fikih tidak langsung dari Imam Syafi'i, tetapi dari murid dan sahabatnya. Karena ketika beliau pada usia 4 tahun, Imam Syafi'i itu telah wafat.
Salah satu guru beliau yang terkemuka ialah Ishaq bin Rahawayh, salah seorang ulama Khurasan yaitu Iran yang telah mencapai derajat hafiz dalam bidang hadis serta penyusun kitab hadis, al-musnad dan sebagainya. Daud Zuhairi ini beralih pada fikih Syafi'i karena pada saat itu beliau sangat terpengaruh dan kagum dengan cara Syafi'i dalam berargumentasi dengan nas dan banyak periwayatan sunnah pada zamannya. Syafi'i menyatakan bahwa sumber hukum adalah nas dan apa yang dibawa kepadanya melalui kias. Nah, akhirnya setelah Imam Abu Dawud merenungi dan bertafakur, kemudian beliau melangkah jauh dengan menyatakan bahwa syariat itu hanya nas, tidak ada tempat bagi ra'yu. Nah, maka dalam Islam ini tidak ada ilmu kecuali dari nas. Beliau menolak kias. Ketika ditanya, mengapa ia menolak kias padahal Syafi'i mengambilnya? Kemudian ia menjawab, setelah saya mendalami dalil-dalil Syafi'i dalam menolak istisna, saya berkesimpulan bahwa saya juga menolak kias. Padahal beliau ini duluan salah satu penganut mazhab Syafi'i ya. Akhirnya kemudian beliau menggunakan pendapatnya sendiri. Ulama berkonsensus mengatakan bahwa dialah ulama yang pertama kali menggunakan lahiriah nas untuk menentukan hukum tanpa mengungkapkan ilat-ilat yang ada di baliknya. Nah, metode istinbat yang digunakan oleh mazhab Zuhairi ini ialah Al-Quran, hadis, sunnah, ijma. Nah, yang selanjutnya ada ad-dalil. Dan seperti yang diketahui bahwa dalam menggunakan metode istinbatnya selalu menggunakan Zuhairiyah nas, yaitu lahiriah, baik Al-Quran maupun hadis. Karena apabila dalam menetapkan suatu hukum, baik masalah tersebut berat atau ringan, tanpa menggunakan Al-Quran dan hadis secara zuhir, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa besar. Nah, hal tersebut sesuai dengan nama mazhabnya yaitu Az-Zuhairiyah, yaitu cenderung kepada lahiriah nas. Penerapan hukum dalam mazhab Zuhairi ini bisa dilihat pada beberapa contoh yang menunjukkan pendekatan yang sangat literal dan tekstual terhadap Al-Quran dan hadis, tanpa banyak mempertimbangkan kias atau analogi dan juga ijma. Berikut beberapa contoh penerapan hukum dalam mazhab Az-Zuhairi. Yang pertama contohnya ialah masalah hukum puasa pada hari Sabtu. Dalam mazhab Zuhairi, Imam Daud Al-Zuhairi ini berpendapat bahwa tidak ada larangan puasa untuk hari Sabtu. Meskipun beberapa hadis nanti melarang bahwa puasa pada hari Sabtu itu tanpa menyertakan hari lain, baik di sebelum atau sesudahnya. Jadi menurut mazhab Zuhairi, jika seseorang memilih untuk berpuasa pada hari Sabtu dengan niat ibadah, maka itu diperbolehkan. Nah, berbeda dengan nanti mazhab lain seperti Imam Syafi'i yang cenderung menghindari puasa khusus pada hari Sabtu itu saja, tapi harus disertai dengan puasa pada hari Minggu atau hari Jumat sebelum atau sesudah. Yang kedua ini contohnya menyentuh wanita yang bukan mahram. Dalam mazhab Zuhairi, tidak ada hukuman yang menyatakan bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram ini membatalkan wudu. Nah, karena menurutnya pandangan mereka ini tidak ada teks eksplisit dari Al-Quran dan hadis yang menyatakan hal tersebut. Imam Daud Az-Zuhairi ini lebih memilih untuk menghindari memperkenalkan hukum yang tidak memiliki dasar nas yang jelas. Nah, sehingga dalam masalah ini menyentuh wanita yang bukan mahram ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat Imam Abu Daud Az-Zuhairi. Nah, ini kan sangat bertentangan dengan pendapat jumhur ulama. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari metodologi dan biografi para imam mujtahid terdahulu. Nah, pada video yang akan datang saya akan menjelaskan tentang metode-metode ijtihad dari organisasi Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.